Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya ikhwan fillah untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa terbagi dua. Ada puasa yang diwajibkan dan ada puasa yang disunahkan. Adapun puasa yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan dan puasa nadar. Kemudian yang disunahkan itu banyak, mulai dari puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Arafah dan lain sebagainya. Terutama di bulan Muharram tahun 1446, di bulan Muharram ada anjuran untuk berpuasa. Di antara anjuran untuk berpuasa adalah tanggal 9 dan tanggal 10 yang dinamakan dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Sebab amalan yang dikerjakan pada bulan Muharram ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Puasa Asyura dilaksanakan pada 10 Muharram dan Tasu'a dilaksanakan pada 9 Muharram. Dalil terkait puasa Asyura dan Tasu'a tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana artinya, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dalam buku Sunnah Rasul yang wajib kamu ketahui karya Retno Dewi Ningsih, dikatakan bahwa puasa Asyura adalah puasa para nabi dan umat-umat terdahulu, tepatnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Walau demikian, Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasa Asyura. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, hari Asyura ialah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Nabi Muhammad SAW juga berpuasa Asyura. Ketika beliau tiba di Madinah, ia berpuasa dan memerintahkan umat Islam berpuasa padanya. Namun ketika kewajiban puasa bulan Ramadan diturunkan, maka pada mereka berpuasa bulan Ramadan dan meninggalkan puasa Asyura. Barang siapa yang hendak berpuasa maka berpuasalah, dan siapa yang hendak berbuka maka berbukalah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cara pelaksanaan puasa Asyura dan Tasu'a sama seperti puasa sunnah pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah bacaan niatnya. Lantas apa saja ikhwan fillah keutamaan puasa Asyura dan Tasu'a? Yang pertama, puasa terbaik setelah Ramadan. Puasa Asyura dan Tasu'a adalah ibadah sunnah pada bulan Muharram. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa berpuasa di bulan tersebut menjadi sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, salat manakah yang lebih utama setelah salat fardu? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu salat di tengah malam. Lalu ada lagi yang bertanya kepadanya, puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Dan Rasulullah bersabda, puasa pada bulan Allah yang kamu namakan bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Yang kedua, melebur dosa setahun lalu. Puasa Asyura diyakini dapat menghapus dosa seseorang setahun lalu. Keutamaan puasa Asyura dan Tasu'a ini berasal dari hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang, sementara puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, membedakan umat Islam dan umat Yahudi. Puasa Tasu'a dikerjakan sebagai pembeda antara umat Islam dan Yahudi, sebab Yahudi mengerjakan puasa Asyura pada 10 Muharram. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda,
puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelumnya atau sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, pahala setara 10.000 malaikat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala 10.000 malaikat. Dan barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka ia diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah, dan 10.000 pahala orang yang mati syahid. Barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim di hari tersebut, maka Allah menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa yang memberi satu makanan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ikhwan fillah, ketika kita tidak bisa berpuasa karena haid ataupun karena yang lainnya, maka ada amalan untuk menggapai pahala yang sangat dahsyat, yaitu dengan memberi makan orang yang berpuasa di 10 Muharram, yaitu Asyura. Yang kelima, seperti berpuasa 30 hari. Keutamaan puasa Asyura dan Tasu'a lainnya adalah setara dengan pahala puasa selama 30 hari. Sebagaimana diterangkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda, orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun, dan orang-orang yang berpuasa sehari dari sebulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang ke-6, sering dilakukan Nabi Muhammad SAW. Puasa Asyura termasuk amalan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku tidak pernah mendapati Rasulullah menjaga puasa suatu hari karena keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah, keutamaan berpuasa. Adapun niat puasa Tasu'a yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma Tasu'a sunnata lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa di hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram karena Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat ikhwan fillah. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa mengerjakan kebaikan dengan keikhlasan. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.